Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizawati. Saya kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan bab 1, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Apa sih disintegrasi? Disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, memisahkan diri. Perpecahan disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah aksi kriminalis. Disintegrasi dapat menyebabkan munculnya pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Sedangkan pemahaman konseptual disintegrasi adalah upaya memisahkan atau melepaskan diri dari negara kesatuan. Dan integrasi adalah upaya menyatakan menggabungkan dalam satu kesatuan. Pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia yang dibentuk pada bulan Agustus 1945 harus menghadapi berbagai ancaman dari dalam negeri. Ancaman tersebut berupa pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi dikarenakan berbagai latar belakang permasalahan. Berikut pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu 1. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada tanggal 10 Agustus 1948, Musa datang ke Indonesia dan mengajak PDR. PDR adalah Front Demokrasi Rakyat untuk bangkit bersama PKI. PKI di bawah kendali Musa dalam keterlibatan dalam pemberontakan di Madiun disebut sebagai ilegal karena rencana tersebut tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Gerakan ini berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Mojonegoro, Cepu, Purwadadi, dan Wonosobo. Nasution dalam bukunya berjudul Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia menjelaskan bahwa ada 5 tujuan dan rencana PKI dalam pemberontakan di Madiun 1948, yaitu A. Pasukan pendukung PKI Musa ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi strategis. B. Madiun yang tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. C. Solo menjadi tempat penggali perhatian atau wildlands. D. Dibuat tentara-tentara ilegal selain tentara resmi. E. Diadakan demonstrasi besar-besaran dan menggunakan kekerasan jika diperlukan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII. Peristiwa pemberontakan DI/TII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kartosuewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang dibayang-bayangi oleh kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Pada tanggal 7 Januari 1948 diadakan perundingan Renville antara pihak Indonesia dengan Belanda yang menimbulkan masalah baru. Kartosuewirjo beranggapan bahwa pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda bukan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat Kartosuewirjo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Pemberontakan DI atau TII menyebar di beberapa daerah. Beberapa tokoh daerah yang tidak puas dengan pemerintah Republik Indonesia bergabung ke dalam DI atau TII. Tokoh tersebut sebagai berikut, yaitu A. Gerakan DI atau TII Daud Borowo. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia DI atau TII juga pernah terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DI atau TII di Tanah Rencong pada tahun 1953 sampai 1962 dimotori oleh Tengku Daud Borowo. Daud Borowo adalah sosok ulama yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh. Pada tanggal 1 Januari 1960, Daud Borowo resmi menjabat Gubernur Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. B. Gerakan DI atau TII Ibnu Hajar. Latar belakang terjadi gerakan DI atau TII di Kalimantan
Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. C. Gerakan DI atau TII Amir Fattah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DI atau TII dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfud Abdurrahman Kiai Soemaramo. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Pelangan, Sidoarjo, dan Mojokerto pada tanggal 23 Agustus 1949. Setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DI di desa Pemasaran, Tegal. 3. Pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada bulan Januari 1950. Pemberontakan sudah terbelakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Yaamon Westerlo. 4. Pemberontakan Andi Aziz. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Aziz untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin ke kawasan NIT atau Negara Indonesia Timur. 5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Semokil, bekas Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur. Ialah menyatakan dirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumbas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Muhammad Iyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayer Abdullah. 6. Pemberontakan PRRI atau Permusta. Beberapa panglima jenderal tersebut membentuk Dewan-Dewan Jenderal Daerah sebagai berikut. A. Dewan Benteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Sunaim. Komandan Resemen Infanteri pada tanggal 20 Desember 1956. B. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Timbolon, Panglima Tentara dan TII pada tanggal 22 Desember 1956. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. D. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Venja Sumual pada tanggal 18 Februari 1957. 7. Pemberontakan G30S atau PKI. Pada jam 22.00 WIB tanggal 30 September 1965, PKI mengadakan pemberontakan. Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September yang dibagi atas 3 kelompok tugas. A. Komando penculikan dan penyergapan dipimpin oleh Letudul Arif, pasukan Pasopati. B. Komando penguasaan kota dipimpin oleh Kapten Suradi, pasukan Bina Sakti. C. Komando basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Subresno, pasukan Gatot Kaca. D. Peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam pertahankan keutuhan NKRI. Beberapa tokoh nasional yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. A. Jenderal Soedirman. B. Slamet Riyadi. C. Jenderal Abdul Haris Nasution. Tokoh-tokoh perjuangan di daerah. 1. Sri Sultan Hamengkubuwono. 2. Sultan Syarif Kasim. 2. 3. Pras Kaisepo Sinau Kakare dan